Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zedra Novianti dengan NIM 11240579, Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi catatan mahasiswa berbasis Laravel yang sudah saya buat. Aplikasi ini menggunakan tema denim blue dengan efek animasi water bubbles. Bisa kita lihat bersama di layar ini adalah halaman utama dari aplikasi catatan mahasiswa. Sesuai dengan instruksi tugas 1, di tabel ini sudah terdapat beberapa kolom utama, ada judul, isi catatan, tanggal, dan kategori. Sekarang mari kita uji coba fungsionalitas fiturnya satu persatu. Pertama, kita coba fitur tambah data atau catatan baru. Saya akan klik tombol tambah, lalu kita akan diarahkan ke from input catatan baru. Sesuai tugas 3 mengenai validasi, jika saya mengosongkan judul atau mengisi isi catatan kurang dari 10 karakter lalu mengklik simpan, maka sistem Laravel secara otomatis akan menolak dan menampilkan pesan error validasi di atas from seperti the judul valid is required. Sekarang kita coba isi dengan data yang valid. Judulnya belajar routing Laravel, isinya hari ini belajar konsep dasar routing dan controller. Pilih tanggalnya, lalu kategorinya kita pilih akademik, kita klik simpan. Nah, data berhasil tersimpan dan langsung muncul di baris paling bawah tabel. Selanjutnya untuk tugas 2 yaitu fitur edit dan update. Kita coba klik tombol edit di baris data tadi. From edit akan menampilkan data lama secara otomatis. Misalkan kategorinya saya ubah dari akademik menjadi tugas. Lalu saya klik update, seperti yang dilihat datanya berhasil diperbarui. Terakhir untuk fitur hapus data. Jika saya klik tombol hapus akan muncul konfirmasi terlebih dahulu. Begitu saya klik OK, data tersebut langsung hilang dari database dan tabel. Baik, setelah melihat aplikasinya berjalan dengan lancar, sekarang mari kita bedah kode programnya di VS Code. Alur pertama dimulai dari root sebagai gerbang masuknya request pengguna. Di file root atau web PHP ini, saya mendefinisikan beberapa root menggunakan catatan controller. Di antaranya adalah root get catatan untuk memanggil metode index atau menampilkan seluruh data, root get catatan create, dan root post catatan untuk proses menampilkan from dan menyimpan data baru, root edit put untuk update, dan delete untuk menghapus data. Selanjutnya adalah bagian database dan migration. Di file migration awal saya membuat tabel bernama catatan dengan field bawaan berupa ID, judul, isi, dan timestamp. Kemudian untuk menyelesaikan tugas 1, saya membuat file migration baru untuk menambahkan kolom tanggal dengan tipe date dan kolom kategori dengan tipe string ke dalam tabel tersebut, lalu menjalankan perintah PHP artisan migrate. Agar file baru tersebut dapat disimpan oleh Laravel pada bagian model, yaitu di apps model catatan PHP, saya menambahkan file tanggal dan kategori ke dalam properti file label. Ini dilakukan untuk menghindari error misassignment saat proses input data. Sekarang kita masuk ke bagian inti logika, yaitu controller di file catatan controller PHP. Di sini terdapat beberapa metode penting. Metode index mengambil semua data dari database menggunakan login. Catatan all lalu mengirimkannya ke view. Metode store, di sini logika tugas 3 dijalankan sebelum disimpan. Request validate akan memeriksa apakah judul sudah diisi required dan isi minimal berjumlah 10 karakter. Jika lolos, data baru beserta tanggal dan kategori akan disimpan ke database. Metode
edit dan update. Metode edit berfungsi mencari ID catatan yang dipilih untuk ditampilkan ke prompt edit, sedangkan update bertugas melakukan validasi ulang dan menyimpan perubahan datanya ke database. Metode destroy berfungsi mencari data berdasarkan ID kemudian menghapusnya dari database. Terakhir adalah bagian view atau tampilan. Pada file index.php, inilah seluruh struktur tabel halaman utama dibuat. Data dari controller diulang menggunakan direktif forage milik Blade untuk menampilkan judul, isi, tanggal, dan kategori catatan. Di bagian atas text style, saya menyematkan kostumisasi CSS murni untuk efek animasi water bubbles yang kita lihat di awal video tadi. Efek gelembung air transparan ini dibuat dengan memanfaatkan manipulasi warna gradasi lingkaran atau radial gradients yang dikombinasikan dengan efek bayangan berlapis lewat box shadow luar dan dalam, sehingga memberikan efek pantulan cahaya highlight layaknya cairan air asli. Kelenturan bentuk gelembungnya diatur menggunakan validasi border radius tidak rata yang digunakan dengan animasi keyframes water bubble agar gelembung bisa bergoyang alami saat bergerak naik. Properti position, vset, dan z-index 99 digunakan agar seluruh gelembung air dipastikan melayang tepat di depan layar monitor secara stabil, namun tetap aman tidak akan mengganggu fungsi klik tombol atau pengisian from karena didukung oleh properti pointer event none. Secara keseluruhan, aplikasi ini sudah berhasil memenuhi seluruh instruksi tugas praktikum, mulai dari pembuatan struktur strut, pengerjaan tugas 1 mengenai penambahan kolom tanggal dan kategori, tugas 2 mengenai sinkronisasi data dan fitur edit update, hingga tugas 3 mengenai sistem validasi input. Semua fungsi tersebut dibalut rapi dalam visual bertema denim blue yang interaktif. Demikian penjelasan demonstrasi video project catatan mahasiswa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.